Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Untuk selanjutnya, sebelum belajar, alangkah indahnya, alangkah baiknya agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Silakan untuk memimpin doa. Ya Jalis. Siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa bersama-sama. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalis. Adik. Firmansyah. Adik. Suryadi. Alfa. Kenapa Suryadi? Sakit. Ya semoga Suryadi cepat dipulihkan kembali dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Nurul. Sudah berarti semuanya sudah terabsen ya. Sudah terabsen. Materi hari ini mengenai cerita inspiratif. Nah, perhatikan di sini ada materinya, judulnya mengenai tentang teks cerita inspiratif. Yang mana teks cerita inspiratif itu adalah teks yang berisi kisah nyata atau pengalaman baik nyata maupun fiksi. Nah, yang mana bertujuannya sebuah teks cerita inspiratif itu adalah tujuannya memberikan motivasi, semangat belajar dan inspiratif. Nah, sehingga sebagai pembaca, ketika kalian membaca sebuah teks cerita inspiratif itu biasanya, nah dengan secara penuh konsentrasi, dengan secara fokus, pasti kalian akan merasakan bahwa teks cerita tersebut benar-benar memotivasi. Kepada siapa? Kepada si pembaca. Nah, contoh pengalaman di kampung Bapak itu ada teman Bapak sendiri, bahkan tetangga Bapak, dia itu keluarga yang sederhana, yang benar kurang mampu. Nah, tetapi anaknya tersebut, dia itu benar-benar pengen melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi lagi. Nah, contoh seperti apa? Seperti kuliah. Nah, pada saat itu bahwa keluarga tersebut, karena dia itu kurang mampu, tetapi dia itu dengan bekerja keras, pantang menyerah. Kenapa alasannya? Karena tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti di dunia ini. Kalau kita benar-benar berusaha, benar-benar pengen mencari ilmu, dan orang tuanya tersebut kehidupan sehari-harinya, profesinya itu tukang jualan sayuran. Nah, sebelum dia berangkat kuliah, dia itu
dengan penuh semangat, dengan bekerja keras semampu anaknya tersebut. Sebelum dia berangkat ke perkuliahan atau ke kuliah, dia selalu membantu orang tua. Orang tuanya. Membantu apa? Membantu jualan Sayuran. Yang penuh tekad bahwa sosok orang tersebut penuh dengan keyakinan bahwa dia itu mau berusaha dengan semaksimal mungkin sehingga sampai dia itu menempuh gelar sarjana ya, atau gelar S1. Dia ngambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah beliau sampai sekarang menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah beliau tersebut sekarang ngajar di MTS Yahida Fathia ya. Ada yang mengenalnya? Pada kenal? Kenal. Nah, kenal. Nah, itu namanya siapa? Kepala Lukman. Nah, dan kesimpulan dari teks cerita inspiratif tersebut, jadi benar-benar memotivasi buat si pembaca atau buat kita. Nah, seperti apa yang tadi Bapak bacakan, yang tadi Bapak ceritakan? Dengan penuh semangat, dengan penuh kerja keras, pantang menyerah, segala sesuatu hal apapun itu tidak ada yang tidak bisa. Yang penting ini adalah di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita inspiratif. Dan yang keempat, menyusun teks cerita inspiratif sederhana. Nah, di dalam di sini selanjutnya ada contoh teks inspiratif. Nah, perhatikan baik-baik. Contoh teks inspiratif. Tema di sini adalah sepatu bekas yang mengantarkan prestasi. Nah, perhatikan di dalam sebuah contoh teks inspirasi yang mana di sini sudah jelas kalimatnya. Di sebuah desa kecil hidup seorang anak bernama Aisyah. Ia berasal dari keluarga sederhana. Setiap hari Aisyah berjalan kaki sejauh 3 km menuju sekolah. Sepatunya sudah usang, bahkan bagian solnya sering terlepas. Namun, hal itu tidak membuatnya malu ataupun menyerah. Nah, dari cerita tersebut, yang mana di sini adalah mengenai tentang apa? Sepatu bekas yang menandakan prestasi. Siapa sosok tokoh tersebut di dalam isi cerita? Aisyah. Aisyah itu keluarga yang sederhana. Nah, tetapi Aisyah tersebut dia itu katanya setiap hari harus berjalan kaki untuk menuju ke sekolah dengan jarak berapa meter? 3 km. Nah, lumayan jauh ya, lumayan capek. Nah, tetapi bagi tokoh tersebut si Aisyah itu tidak pantang menyerah. Dia itu dengan selalu bersemangat untuk mewujudkan mimpi. Nah, yang pertama ini Bapak sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita inspiratif. Pertama, nah bagaimana cara kalian untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita inspiratif? Dari 3 unsur. Yang pertama ada orientasi, terus ada peristiwa, dan ada reorientasi. Yang pertama apa? Di dalam. Yang pertama kerja. Yang kedua dan yang ketiga semangat. Semangat. Alhamdulillah.
Apa yang dimaksud teks cerita inspiratif? Apa itu artinya? Ada yang bisa menjawab? Adalah teks yang berisi kisah atau pengalaman baik nyata maupun fiksi. Prestasi. Nah itu adalah dari untuk pertanyaan yang kedua yang Bapak bacakan itu tadi, nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Nilai positifnya apa? Pantang menyerah. Pantang Menyerah. menyerah. Ada lagi yang lain? Dapat memaksikan membangkitkan semangat. Terus ada lagi? Bisa suaranya yang lebih keras? Tadi ada katanya pantang menyerah. Apalagi coba kalian perhatikan di dalam isi cerita tersebut. Selain pantang menyerah apa? Rendah hati. Rendah hati. Apalagi? Pak, hari ini untuk bagian silakan Jaltis pindah, bisa pindah. Jaltis Erdiansa Yareva Firmansa itu kelompok 1. Sumbar kerja bersama ini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi semuanya itu harus bekerja sama. Jangan misalkan kalian itu ada yang diam aja tidak bekerja. Padahal ini adalah tugas kelompok. Misalkan ada yang sebagian yang tidak mengerjakan, ada yang sebagian yang santai. Jadi semuanya harus benar-benar bekerja sama agar hasilnya memuaskan. Hanya sebagian saja. Yang pertama, silahkan presentasikan untuk kelompok 1. Silahkan ke depan. Presentasikan hasilnya. Ya semuanya ya, 4 orang silakan. Yang lain silakan perhatikan ya. Untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan perhatikan. Ini akan dibacakan untuk hasil tugas kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Zabi Sawab. Perkenalkan, nama saya Firmansa. Perkenalkan, nama saya Erdiansa. Perkenalkan, nama saya Reva. Nah silakan dipresentasikan, dibaca hasilnya. Mengapa teks ini inspirasi? Karena membuat banyak orang terinspirasi oleh sosoknya. Bisa yang keras? Ya silakan dibaca semuanya. Sebutkan ciri teks inspiratif. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Terus Nomor 3, sebutkan refleksi nilai inspiratif. Kerja keras mesti dalam keterbatasan, pantang menyerah menghadapi kesulitan, rendah hati dan tetap menghargai perjuangan orang tua. terus selanjutnya. Itu refleksinya udah belum? Refleksi nilai. Udah ya silakan dulu. Terima kasih. Kasih tepukan semangat. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil tugasnya. Silakan ke depan dibacakan. Dibacakan dari orientasinya ya. Jadi cukup dibacakan orientasinya. Cukup dibacakan hasilnya sudah. Orientasi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Utang Fatimah. Nama saya Nadira Setia. Nama saya Bella. Nama saya Ita Helina.
Sebutkan ciri teks inspiratif. 1. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Mengapa teks ini inspiratif? Karena menunjukkan perjuangan gigi untuk mewujudkan cita-cita. Sebutkan relasi nilai inspiratif. Kerja keras meski dalam keterbatasan, pantang menyerah menghadapi kesulitan, rendah hati dan tetap menghargai perjuangan orang tua. Mantap, terima kasih. Silakan kasih tepukan ya. Itu tadi hasil dari kelompok 1 dan 2. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3, silahkan dipresentasikan depan, dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Salsa. Nama saya Yanti. Nama saya Diana. Nama saya Insinta. Mengapa teks ini inspiratif? Karena membuat banyak orang terinspirasi oleh keteguhan hatinya. Sebutkan ciri teks inspiratif, orientasi, peristiwa, reorientasi. Sebutkan refleksi nilai inspiratif, kerja keras meski dalam keterbatasan, pantang menyerah menghadapi kesulitan, rendah hati dan menghargai perjuangan orang tua. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, hasilnya. Dan terakhir berarti kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, kami Insinta. Saya Nurul. Nama saya Rasulia. Nama saya Susi. Silakan dibacakan hasilnya. Mengapa tes ini inspiratif? Karena membuat banyak orang terinspiratif untuk tidak berlebihan. Sebutkan ciri teks inspiratif. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Sebutkan refleksi nilai inspiratif. Kerja keras meski dalam keterbatasan, pantang menyerah menghadapi kesulitan, rendah hati dan tetap menghargai perjuangan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk dari beberapa kelompok 4 kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan sebaik mungkin, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, untuk selanjutnya alhamdulillah pada pembelajaran hari ini yang mana kita membahas mengenai materi tentang teks cerita inspiratif, yang mana kalian sudah mengerjakan dengan baik, dengan hasil yang bagus. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke penutup
Alangkah indahnya, alangkah baiknya agar badan kita tetap selalu sehat, agar tetap semangat. Nah, untuk selanjutnya bisa boleh berdiri, nggak apa-apa. Nah, jangan dulu melakukan sesuatu, jangan dulu ada bunyi tepukan. Di sini Bapak ada lagi permainan agar kalian bisa lebih semangat lagi. Meskipun ini cuaca yang lumayan panas ya, karena sudah mulai siang. Nah, perhatikan baik-baik, gak apa-apa menghadap ke depan ya, menghadap ke depan. Instruksi dari Bapak, perhatikan ya. Di sini ada permainan lagi. Jadi permainan itu adalah kalau misalkan pagi satu tepuk tangan 1 kali, kalau misalkan siang tepukan 2 kali, dan kalau sore tepukan tapi tidak bersuara. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, siap. Pagi, siang, sore, pagi, sore. Tuh kan masih ternyata kalian masih ada yang belum fokus. Nah, kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar pasang telinganya baik-baik ya, baik-baik agar kalian semuanya semangat, agar kalian semuanya tetap fokus. Jadi hasilnya biar sama, biar kompak semuanya. Dan tadi ada yang sebagian bahkan bukan hanya 1 orang atau 2 orang saja, ada beberapa bagian yang tidak bisa menyelesaikannya. Nah, bisa diulangin ya biar semuanya sama ya, biar semuanya kompak. 1 kali lagi. Pagi, siang, pagi, sore. Ternyata masih tapi nggak apa-apa ya. Yang tadi pertama 1 kali itu ada sebagian beberapa orang, lebih dari 2 orang, 3 orang. Ternyata setelah diuji lagi, dicoba lagi, ada 1 orang. Dan terakhir sekarang berarti 1 kali ya, biar afdol. Karena 3 kali, karena baru 2 kali. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Berarti yang 3 kali semuanya harus tidak ada kesalahan. Oke, siap. Siang, sore, pagi, sore, siang. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sudah mencoba 3 kali. Nah, alhamdulillah sudah mencoba kita ya, sudah 3 kali, tetapi kalian masih tetap semangat. Gimana semangat? Semangat. Sekali lagi, gimana semangat? Nah, katanya harus semangat ya. Semua pelajar itu, semua peserta didik itu harus benar-benar semangat. Dan mengenai tentang materi hari ini membahas teks cerita inspiratif. Jadi jangan misalkan kalian itu mentang-mentang belajarnya misalkan sudah jam siang, ada yang loyo, jadi jangan. Biasanya kalian semuanya harus semangat. Pada saat ini sesuai dengan materi tersebut mengenai tentang teks cerita inspiratif. Jadi seorang pelajar ini benar-benar harus kalian itu katanya bekerja keras, pantang menyerah, harus rendah hati. Nah, seperti materi yang sudah dijelaskan, yang sudah dikasih contoh, ada gambaran tersebut mengenai tentang teks cerita inspiratif yang sudah kita bahas bersama-sama. Dan alhamdulillah dengan hasil pembelajaran hari ini sangat bagus ya, sangat bagus karena melihat dari tugas kelompok semuanya benar ya, dengan tulisan yang sangat rapi. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini adalah
Bapak akan ngasih pertanyaan ya, ngasih pertanyaan buat semuanya. Nah, pertanyaan pertama mengenai Bapak juga ambil pertanyaan dari membahas mengenai tentang teks cerita inspiratif. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaan di sini. Sebutkan kembali ciri teks inspiratif. Ada yang bisa? Silahkan diulang lagi. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Simak baik-baik. Sebutkan kembali ciri teks inspiratif. Inspiratif ya, teks cerita inspiratif. Sebutkan cirinya. Silakan, ada yang bisa? Kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Diulang lagi, bisa lebih keras. Orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Nah, jawabannya benar. Jadi ciri teks inspiratif itu ada 3. Yang pertama, orientasi, peristiwa, dan yang terakhir reorientasi. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan refleksi nilai inspiratif. Kelompok 3, silakan. Karena Silakan. kerja keras meski dalam keterbatasan, pantang menyerah menghadapi kesulitan, rendah hati dan tetap menghargai perjuangan orang tua. Sekali lagi biar yang lain mendengarkan, biar tahu, biar paham jawabannya seperti apa. Lebih keras. Kerja keras meski dalam keterbatasan, pantang menyerah menghadapi kesulitan, rendah hati dan tetap menghargai perjuangan orang tua. Nah, itu jawaban dari mana? Refleksi Nilai inspirasi. nilai inspirasi. Yang pertama katanya kerja keras, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga Rendah hati. rendah hati. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Yang terakhir udah siap? Pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir di sini, bagaimana kalian cara memahami teks cerita inspiratif tokoh Aisyah? Jadi kalian yang tadi disampaikan mengenai tentang sosok Aisyah. Ya, sosok Aisyah itu seperti apa? Sosok Aisyah itu seperti apa? Rendah hati Dan tetap menghargai perjuangan orang tua. dan tetap menghargai Perjuangan perjuangan orang tua. Berarti semuanya sudah mengerti? Sudah paham? Sudah, oke. Untuk materi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang Bapak harapkan. Tugasnya lumayan memuaskan. Nah, untuk yang terakhir adalah di sini kita berdoa. Silakan disiapkan kainnya ya. Silakan berdoa. Siap untuk